menanyakan apa yang gue lihat gitu ya. Walaupun sebenarnya dia udah tahu. Menanyakan apa yang gue lihat, and then ada bocor-bocor. Ini kalau teman-teman pakai headset ya atau handsfree ya, pakai ini itu terasa banget ada suara-suara di selingkungan itu kayak lagi nyetel musik atau apa gitu ya. Di sini ada jalan tol dengan mobil yang lalu lalangnya kenceng banget. Ini, aduh sampai copot nih. Ini yang gue maksud tuh ini kualitas sound clip on tuh kayak gini bos. Yo, what's up yo, heha, huhu. Jumpa lagi bareng gue Jape Sitorus, owner dari Jape Record Thailand. Ada yang baru nih. Mau tahu? Ntar aja. Makin ganteng kan gue. Anyway, ya. Dalam episode bacot ini, ya, bentar. Gue bakal mau mengulas, aduh belibet nih. Mengulas tentang sebuah channel yang sebelum-sebelumnya udah gue bacotin. Jadi gini, gue pengen nih para YouTuber atau konten kreator di luaran sana yang channel YouTube-nya udah gue bacotin ya, udah gue kasih tahu kesalahan-kesalahan dan juga apa ya, skema yang gue ajukan ya kan. Tetapi dianya tidak menanggapi, itu gue kesel banget cuy. Yuk kita langsung aja ya. Masih inget gak sama yang... Nah ini dia ya. Ini adalah sebuah konten dimana gua ngebacotin salah satu channel ya, bernama... langsung aja kita tonton ya. Sama gue bulak-balik terus nih. Dia ngumpet di salah satu plafon gitu. Nah sekarang lama-lama ada banyak lagi, ada yang tidur di garasi, di bawah mobil, terus ada... Oke, cut. Nah itu adalah channel YouTube Kimata ya, Kimata. Yang menurut gua kualitas audionya itu bapuk banget ya. Nih, masih ingat gak nih gue tarik ya kesalahan-kesalahannya di mana aja ya. Ini nih, nah ini yang mana? Ini tuh. Kita cek konten break. Mic kondensor, tapi ini yang USB. Tapi nggak tahu ini kondensor apa bukan ya. Kalaupun kondensor, harus punya skill dalam menyetingnya. Yuk kita dengerin. Ya kan? Nah ini pada saat aku waktu itu jalan ke Trunyan. Trunyan itu satu desa yang ada di Bali. Teman-teman kalau nonton cut juga. Tuh, kualitasnya bapuk banget kan ya. Gue tuh udah gua kasih saran, yaitu dengan skema direct ya. Ada pegel. Ya, menggunakan kayak gue gini, mic dynamic atau mic condenser ya, di direct ya, menggunakan device perekamnya adalah Soundcard. Itu gua rekomendasikan. Tapi kadangkala ada beberapa konten kreator juga yang mereka mencari solusi lain atau apa siasat lain karena terbentur oleh biaya, katanya begitu. Anyway, kita langsung aja ke channel YouTube-nya ya. Si Kimata, apakah sudah ada perubahan atau masih pala batu ya? Nah, ini dia. Oh, kesini dulu dah. Nah, Kimata. Ya, kayaknya ada yang terbaru tuh. Tuh, nih, melihat lebih dalam Kota Gaib ya kan, ini yang terbarunya nih ya. Coba kita lihat nih, melihat lebih dalam Kota Gaib Saranjaya ya. Oke. Kita dengerin kualitas audionya apakah sudah bagus atau masih bapuk ya. Here we go. Saranjana. Akhirnya gue tanya lah nih sama yang awal itu kan. Ini di sini segini modernnya sampai istilahnya mobil itu bisa terbang dari mulai yang napak di aspal sampai dengan yang tingginya. Mobil konvensional tetap ada? Ada, tetap ada. Yang di bawah tetap ada. Tahu nggak mobil apa yang ada di bawah? Mobil angkutan.
Oh, kayak Misalnya kayak mobil pick niaga up, gitu ya. pick up, taksi itu nggak boleh di atas. Dia Oke. Menurut kuping gue ya. Nice ya. Udah mantap lah ya. Udah jos lah. Ya. Ternyata mereka masih ingin pakai skema clip on ya. Apakah benar itu suaranya nendang? Kita lihat aja datanya ya. Klik kanan info statistik. Ya. Ini dilihat di sini volume normalize ya. Volume normalize itu nggak dikompres oleh YouTube karena dia tidak melebihi dari minus 14 atau batas batasan dari loudness yang diperbolehkan oleh YouTube yaitu minus 14. Jadi 100% yang diupload 100% juga dia yang tayang gitu, dan konten loudness-nya di sini minus 0,1 dB. Artinya di bawah di bawah minus 14. Jadi minus 13 sekian lah. Berarti kenceng nih suara nampol gitu. Tapi apakah kualitasnya enak didengar? Coba sekali lagi ya. itu kelihatan seliweran, jelas. Tau nggak kenapa pick up-nya harus di itu? Karena ini udah pick up di atas. Iya Pak, iya. Lanjut nih. Lanjut. Iya. Akhirnya gue coba. Oke, cut. Gue demen yang kayak gini nih, udah dikritik ya, kasih saran, dia mencoba berubah. Oke, bagus, good job gitu. Suaranya mantep ya, mantebet ya, nendang ya. Coba kita ke konten berikutnya. Mana nih? Oh ini dia, oke. Kita dengerin nih. Ini pada tahu gak dia pakai clip on apa? Mau gua kasih tahu? Ya, kita dengerin dulu deh. Terus gue masuk lagi, nggak ada apa-apa lah gitu kan, main. Jadi di Main belakang piano nih. main piano lah, Oh, iya. lagi di belakang situ. Dia main piano. Piano. Di belakang situ tuh masih ada perkampungan, orang Serpong gitulah ya. Di gue nggak tahu, lupa di jam tepatnya, tapi tiba-tiba ada orang ketawa, perempuan ketawa, ngakak sengakak-ngakaknya. Suaranya tinggi, berat. Suaranya tinggi tapi jauh. Oh. Oh, katanya Kalau jauh, kalau jauh dia ada samping gue. Aduh, ini error ya. Cut. Yang sebelum-sebelumnya itu antara si apa ya, gue bilang host atau narasumber ya, ketiganya lah, dari ketiganya sumber suara atau congor-congornya masing-masing tuh congor. Ada kan ada 3 orang tuh. Itu yang kemarin-kemarin tuh nggak balance. Yang si A kenceng, yang si B tipis, yang si C middle gitu. Nah ini better, gue bilang bagus ya, udah balance, suaranya nendang. Kenapa? Karena ya memang pakai device yang oke gitu. Mau gue kasih tahu kah? Ya ini kalau gue melihat aja ya dari jauh ya, dia pakai clip on. Ya gue nggak hafal sih. Godok Moveling M2 ya, kalau nggak salah ya, itu Godok Moveling kali ya, tulisannya MOVE link gitu ya. Coba kita lanjut yuk, dengerin. Serius ya? Bener tuh. Nggak, tapi gue penasaran. Si Miss K ini, Miss K lah Miss kita K. sebutnya. Dia itu ketawa tuh seperti apa sih? Waduh, ketawanya itu seperti orang apa ya? Bukan hihihi yang kayak orang-orang Iya, di kayak film. orang bener. Ini ketawa ngakak gitu kan? Ketawa. Oh, suaranya literally manusia ketawa. Terus ya, jadi gue pikir itu orang di kampung situ. Tapi sebenarnya nih ya, dari konten yang sebelumnya sama yang ini ada missnya sedikit ya. Tapi sebelum itu gue mau kasih lihat, kelupaan tadi tentang ini loudness-nya seberapa sih. Nah kita lihat info statistik. Nah ini dikompres ternyata, tuh lihat 100% per 97%. Nah ini nih cara ngebacanya gitu, dikompres sama si YouTube.
Jadi diupload nih kualitas audionya 100% ya. Tapi karena dia terlalu keras, terlalu loudness ya, melebihi batas yang diperbolehkan oleh platform YouTube hingga dia dikompres ya. Makanya gue bilang ada sedikit kayak something wrong gitu ya. Itu bisa kedengeran oleh kuping-kuping yang sound engineering. Ya. Nih, konten loudness-nya itu bukannya minus, tapi 0,3 dB. Artinya jadi per 1 dB itu hitungnya jadi 2. Minus 14 kan dia 0,3. Bukannya 1 ya, berarti 0,3 berarti minus 13, sekian berarti. Oh enggak, minus 12 kan gimana sih? Kan 0 ya. Oh ya, hitungannya berarti 1 kan. Jadi minus 13, sekian dB. Dia melebihi batasan dari LUVS YouTube gitu, minus 14 sehingga dikompres. Oke, kita lanjut ke konten berikutnya. Yang konten berikutnya ini gue bilang ini gue banget kualitas audionya. Kenapa? Kita dengerin yuk. Selamat datang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Loh? Pak Bre, Om Bre, Pak Bre. Oh iya, nontonnya belum tahu kapan ya? Nggak tahu. Bisa jadi semua waktu ditonton sama mereka. Bener. Ya kan? Ya, Setiap Isoma. Wih, Isoma nggak bisa dong, Pak. Kan istirahat sholat makan, Pak. Iya kan? Oke, hari ini kita mau cerita tentang 27 Club. Padahal itu bagus loh, Pak. Apaan tuh? 27. Cut. Kita langsung aja yuk. Ini agak better. Kenapa? Karena di luar ruangan. Di luar ruangan. Sehingga gemanya itu agak berkurang dari konten-konten sebelumnya. Aduh, nggak percaya nih, kita dengerin nih. Yang ini. Ya, ini gemanya terasa banget. Jadi mereka itu harus mempelajari yang namanya akustik ruangan. Nah, kita langsung dengerin dulu nih. Coba tanya sama si penjaga, boleh nggak gua ngobrol sama penduduk setempat? Oh boleh, pilih aja. Kan gemanya terasa banget. Kenapa itu terjadi? Karena mereka belum mentreatment ruangannya. Itu simpelnya gini, teman-teman pernah kan masuk ke ruang studio? Itu kenapa ada peredam? Karena karena tujuannya adalah untuk meredam gemaknya gitu. Ini kalau bisa, kalau dalam ruangan kayak gini diusahakan banyak ornamen-ornamen sehingga mengurangi. Kayak itu kan tembok kosong tuh, kasih apa kayak bingkai kayu atau apa gitu ya, biar bisa mengurangi sedikit gemanya. Nih, konten yang ini juga sama. Itu lagi ada pesta, gue berhenti main piano, terus gue sampai dalam hati, gue pikir, wah gila gini hari masih pesta, ketawanya ngakak banget gitu kan. Gue peduli tuh, gue main lah piano, tapi terus nalar gue gitu kan, ntar dulu, ini orang bukan? Gitu, gue bingung kan. Dia baru nanya. Terus gue pikir, orang bukan nih. Gue diam lagi, gue sampai-sampainya gue mikir gitu. Oke, ada gemanya bos, gitu ya. Kita bandingin yang gue bilang di outdoor. 7 itu kan kalau ditambahin 9. Wih, benar. Lucky dong. Lucky Lucky kan number 7. Lucky number 11. Oh, iya, Itu benar. film, Pak. Ada apa? 27 Club. Ada apa? 27 Club 27 itu kalau tidak salah saya dengar, Cut. Paham gak yang gue bilang? Ini gemanya berkurang. Kenapa? Karena ruangan. Jadi suara nih congor nih, itu ngampar. Ngampar, nggak balik. Tapi kalau dalam ruangan dia balik. Gitu. Tapi ada tapinya gak nih? Ada. Tapi kita geser dulu ke konten mereka yang selanjutnya. Nih yang ini nih. Ini terasa banget nih. menanyakan apa yang gue lihat gitu ya. Walaupun sebenarnya dia udah tahu. Menanyakan apa yang gue lihat, and then gue cerita bahwasannya gue ngeliat nyokap, dan itu ada makna tersendiri sampai akhirnya gue nangis tuh.
Gue nangis sejadi-jadinya gue Karena nangis. ada satu pesan ya. Iya, ada satu pesan yang Ada satu diomongin dari Om Ares, keluar dari mulutnya Om Ares itu. Dan itu gue mendengarnya itu, ya memang nyokap pernah ngomong itu gitu. Dan ternyata pada saat itu, menurut cerita Om Ares, Oke Kak. Gimana ya? Sebenarnya gue ketuker nih kontennya. Tapi nggak apa-apa. Yang terasa itu yang sebelumnya. Nah ini tipis banget. Jadi gini. Maksud gue ini masalah akustik ruangan ya. Kalau yang di outdoor gue demen nih suaranya terasa banget buletnya. Jadi nggak balik ya. Terus minusnya adalah itu masih noise ruangan. Apa itu ada bocor-bocor. Ini kalau temenan pakai headset ya atau handsfree ya pakai ini itu terasa banget ada suara-suara di selingkungan itu kayak lagi nyetel musik atau apa gitu ya. Coba nih ya. bahwasanya nyokap hadir dan menitipkan dalam tanda kutip nitip. Ada suara batuk itu seharusnya nggak bisa masuk. Seharusnya jangan masuk gitu ya. Nih, yang ini terasa banget ternyata yang ini. Jadi masuk klub yang umurnya 27, di atas 27 nggak boleh, di bawah 27 nggak boleh. Itu. Harus pas. Pas. Ya. Bukan itu. 27 klub itu di mana ada kejadian yang boleh dibilang sebagai hal yang kejadian bersamaan sebenarnya. Menurut lo mistis atau enggak? Enggak. Menurut lo mistis saja sih, coincidence. Iya. Karena tanpa ada sengaja. Iya, tanpa sengaja pokoknya gini, poinnya 20. Teman-teman denger gak kalau pakai headset nih? Itu suara berisik banget di sekitar itu. Kalau orang awam biasanya menyebut itu suara di belakang berisik banget sih gitu. Jadi ada masuk sedikit crowd sekitar lokasi gitu loh. Kenapa itu terjadi? Karena pemilihan clip on-nya yang kurang jos. Tapi udah oke dengan apa ya? Dengan konten-konten yang sebelumnya itu bapuk banget. Ini udah oke, bagus. Tinggal tar sedikit aja. Pertama, pengetahuan tentang akustik ruangan. Kalau bisa, kalau misalkan kayak gini, ini kan udah di studio, maksudnya udah gua treatment sedikit gitu ya. Kalau misalkan tetap mau di dalam ruangan, cari ruangan jangan minim, jangan terlalu dekat temboknya antar tembok. Kenapa? Nanti akan balik. Kedua, ya ini antar tembok terus atasnya kalau bisa agak tinggi ya. Kedua, baiknya belakang ini sama sekitar ruangan itu yang mau dijadikan podcast itu dikasih ornamen-ornamen, yaitu dari kayu dari buku diletak-letak. Nggak harus juga ada di belakang sini, enggak, tapi di sekitar, misalkan di dalam ruangan ini, misalkan di depan meskipun nggak kesorot kamera nggak apa-apa, tujuannya untuk mengurangi gema gitu. Kedua ya pemilihan clip on ini ya sesuai budget sih. Kayak gue sebenarnya gue udah pengen beli, kan gue komen nih di channel mereka, gue bilang bahwa gue udah pengen banget beli clip on yang sama seperti mereka ini, yaitu Godok Movie Link M2. Sebenarnya gue bukan mau beli yang itu, gue cuma mau ngasih tahu bahwa ini mic lu itu mic Godok loh gitu. Yang mau gue beli itu sebenarnya CK Mova ya. Tadinya hari ini harusnya gue mau perbandingin kualitas dengan CK Nova dengan mic mereka, karena gue udah beli duluan yang namanya ini nih. Tuh. Jadi gue beli kamera cuy, belum ada endorsean, jadi modal dewek. Tahulah harganya berapa lah ya. Ini 4K FDR AX 700. Nah, hasil gue nggak jadi beli clip on. Clip on wireless gitu yang CK Mova. CK Mova Vokal XV2 ya.
Padahal gue pengen banget beli itu. Jadinya gue beli kamera sama ntar lagi nunggu barangnya datang, yaitu mixer digital ya. Ngapain jadi ke sono-sono ya. Nih, tapi kalau teman-teman pengen tahu kualitas yang gue maksudkan adalah seperti ini nih. Gue ngambil konten orang lain ya. Ini dia kualitas clip on wireless CK Mova. Mana sih ini? Ini dia. Rek. Sampai deket kan? Nanti kalau aku udah begini tarik mundur ya. Siap. Oke, saya lagi nyobain cek. Cut. Nah, ini saya lagi di pinggir jalan tol. Suasananya sangat berangin. Ini anginnya gede banget. Teman-teman bisa dengar anginnya atau enggak? Ini lagi nyoba clip on dari CK Mova. Di sini ada jalan tol dengan mobil yang lalu lalangnya kenceng banget. Kita nanti coba lihat hasilnya. Nah ini, aduh sampai copot nih. Ini gue yang bilang, yang gue maksud tuh ini kualitas sound clip on tuh kayak gini bos. Ini di outdoor loh. Bisingnya itu diredam banget, di-reduce, bener ditekan. Sehingga mereka menjadi background doang. Kalau kita dengerin suara vokal gitu bener-bener on your face, ada di depan. Sedangkan suara berisik itu ada di belakang, bener-bener tipis, nggak ganggu dan nggak gema gitu. Nah, gue tadinya mau beli clip-on ini, cuma duitnya kepake dan bukan nggak kepake ya, nggak cukup karena ada perangkat-perangkat lain yang bakal gue beli. Kamera udah kebeli, nanti mau beli mixer digital yang model rak, karena gue kan kontennya juga musik juga, jadi mau lebih meningkat lagi kualitas audionya. Tapi ternyata dihitung-hitung anggarannya nggak cukup. Curhat ya. Ini gue bilang kualitasnya tuh kayak gitu. Nih perbandingannya ya. Mana nih? 7 klub itu adalah orang-orang atau yang famous, kebanyakan musisi. Yes. Ya. Legend ya? Legend mati di umur meninggal di umur 27. Oh, jadi itu makanya ada 27 Club. 27 Club. Tapi padahal beda kan. Dengerin nih yang tadi CK Nova. Ya. Jadi sengaja komen gue mau beli godok nih. Sebenarnya gue mau beli yang ini. Ini lagi nyoba clip on dari CK Mova. Di sini ada jalan tol dengan mobil yang lalu lalangnya kenceng banget. Kita nanti coba lihat hasilnya. Ternyata dia dari jauh cuy. Kualitasnya gokil kayak kualitas di studio. Oke. Kimata. Kalau mau lebih jos lagi, sediakan uang ya. Beli clip on CK Mova Vocal X V2. Sebenarnya harusnya beli ini kalian, jangan model yang itu. Ya, tinggal nambahin dikit lagi aja kok. Kalau gue tipikal gini, yuk investasi langsung barang yang jos. Sayang loh kalau yang kentang-kentang kayak kamera gue ini kan. Ini lebih bening dibandingkan ini. Ini 4K, ini HD. Sayang ya karena ini pincang dan juga laptop gua masih belum bisa tembus 4K. Jadi nggak pure 4K. Kok ini kualitasnya 4K, tapi udah begitu diedit nggak pure 4K gitu. Gue pengen banget nih 4K. Komputer gue juga sama softwarenya bisa
menghasilkan kualitas 4K, udah gue demen banget dah, karena gue menjaga banget kualitas. Oke, itu aja yang bisa gue sampein ya. Jape Sitorus ya, owner dari Jape Record, pamit undur diri dulu. Dadah, bye bye.